Kalau teman-teman nggak mau online, maka bisnis teman-teman akan di offline secara otomatis oleh pasar, oleh market. Kita tinggal duduk manis, buka komputer, dan kita pesan, kita bayar, barang diantar gitu loh. Buat teman-teman yang pengen promosikan bisnisnya di dalam channel YouTube ini ya, Andrew kasih free. Sahabat berhasil, apa kabar? Kali ini Andrew akan menjelaskan tips ya agar bisnis teman-teman bertahan ya di era pandemi COVID-19 ini ya. Jadi Andrew harap teman-teman bisa menyiapkan alat tulis supaya bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Kita mulai teman-teman. Oke, jadi pandemi COVID ini yang belum kunjung mereda hingga saat ini membuat para pemilik bisnis harus pinter-pinter ya melakukan promosi sehingga meningkatkan penjualan agar mampu bertahan. Di tengah pandemi seperti saat ini, digital marketing menjadi semakin penting guna membuka peluang baru agar bisnis bisa tetap bertumbuh ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu dan sahabat-sahabat berhasil juga sudah tahu, kita sudah mengalami pandemi ini kurang lebih 2-3 tahun ya, dari 2019 ya. Dan ini belum ada tanda-tanda untuk selesai, di mana virusnya itu terus bermutasi ya teman-teman ya. Virusnya itu terus berkembang ya. Dan terakhir kita sudah tahu bahwa di Indonesia pun ada virus yang paling baru atau yang versi yang terbaru, yaitu Omicron ya. Dan yang katanya konon ya penularannya lebih cepat. Nah, ini merupakan salah satu tanda ya bahwa kita harus pinter-pinter ya dalam melakukan sebuah bisnis ya, atau melakukan sebuah langkah antisipasi apabila ya memang kenyataannya pandemi ini belum akan selesai dalam waktu dekat ya teman-teman ya. Nah, itulah kenapa Andrew mau reminder bahwa digital marketing itu adalah salah satu sektor yang sangat-sangat penting ya, atau kita sebut dengan dunia digital, di mana dunia digital ini kita menggunakan infrastruktur seperti internet ya. Jadi kalau dulu itu kalau kita itu mau belanja ya, kalau kita mau beli sesuatu itu, misalkan kita mau beli handphone atau kita mau beli komputer, kita harus datang ke toko komputer ya, kita harus datang ke toko handphone, kita harus datang ke mall. Tapi dengan adanya dunia internet ya, digital ini, kita nggak perlu lagi kalau mau beli handphone harus datang ke toko handphone, atau kita mau beli TV kita harus datang ke toko elektronik. Kita bisa melakukan semuanya hanya dengan buka komputer dan masuk ke sebuah marketplace, dan barangnya itu bisa diantar ya. Nah, dari peluang ini ya, Andrew melihat bukan hanya kita sebagai konsumen, tetapi alangkah baiknya ya bahwa bisnis-bisnis teman-teman yang mungkin sudah jalan sebelum pandemi, atau bisnis-bisnis teman-teman yang sebelumnya adalah dengan cara offline atau kita bisa sebut dengan cara konvensional, harus sesegerakan kita masukkan ke dunia online, atau kita masukkan ke dalam dunia digital ya. Bahkan sekarang dunia digital itu, bahkan kalau kita nggak punya toko pun kita tetap bisa berjualan, namanya adalah berjualan dengan online. Nah, itulah ada kaitannya disebut dengan digital marketing. Dulu dimana saat kalau kita mau jualan sebuah mobil atau kita mau jualan sebuah rumah ya, kita harus pasang iklan ya, kita harus pasang iklan, entah itu di televisi, entah itu di media cetak. Tapi sekarang enggak ya, mereka bisa memanfaatkan media sosial seperti Facebook ya, TikTok ya, Instagram ya. Jadi hanya dengan bermodalkan media sosial seperti itu, walaupun tidak punya toko tetap bisa berjualan. Apalagi sekarang juga banyak sekali payment gateway yang menyediakan cara-cara pembayaran yang
adil untuk kedua belah pihak ya teman-teman ya. Itulah kenapa Andrew sangat aware kepada dunia digital marketing ya. Karena memang Andrew juga berada di dalam dunia digital marketing, di mana kalau teman-teman mau beli mata uang, misalnya teman-teman mau beli mata uang dolar atau teman-teman mau beli euro, mau beli pound sterling. Nah, sekarang itu dengan adanya dunia digital ya, teman-teman bisa membeli mata uang tersebut ya hanya dengan via komputer ya, itu disebut dengan trading forex ya. Atau kalau teman-teman mau beli emas ya, kalau dulu kita mau beli emas kita harus datang ke toko emas ya, tapi sekarang enggak. Kita bisa hanya dengan menggunakan komputer dan kita bisa langsung klik hanya dalam genggaman kita saja, kita bisa membeli emas. Nah, itu canggih sekali ya. Itu yang orang dulu atau orang tua kita nggak bisa lakukan. Tapi sekarang dengan adanya dunia digital ini udah bisa. Apalagi sekarang sudah mulai masuk adalah metaverse ya. Metaverse itu adalah sebuah dunia digital yang benar-benar mirip seperti dunia nyata ya teman-teman ya. Dan sekarang lagi heboh juga NFT ya. Nah, itu nanti Andrew akan bahas lebih lanjut mungkin di video-video selanjutnya, karena fokusnya Andrew bukan bahas di metaverse atau NFT-nya, tapi nanti Andrew akan buatin videonya. Jadi teman-teman yang belum subscribe dulu ya teman-teman ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Jadi digital marketing merupakan strategi yang wajib untuk diterapkan setiap bisnis jika ingin bertahan di tengah dinamisnya perkembangan teknologi digital. Jadi tidak hanya itu ya, digital marketing juga mampu menjangkau target pasar dengan lebih akurat, lebih efisien dalam hal biaya, dan mampu dievaluasi kinerjanya lebih cepat. Terlebih salah satu keunikan digital marketing adalah para pengguna internet telah memiliki ketertarikan terhadap suatu produk. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari dunia digital ya. Kalau dulu kita pasang iklan misalnya di koran atau di televisi ya, itu kita tidak bisa mentargetkan ya. Ini berkaitan dengan kalimat yang terakhir, di mana keunikan digital marketing adalah para pengguna internet telah memiliki ketertarikan terhadap suatu produk. Nah, kalau kita pasang di dunia digital atau kita pasang di media sosial, mereka mempunyai algoritma ya, di mana kalau kita pasang misalnya iklannya adalah iklan mobil ya, sudah pasti orang-orang yang melihat iklan kita adalah orang-orang yang sedang membutuhkan mobil atau dia adalah yang mempunyai hobi mobil. Jadi nggak mungkin iklan mobil kita akan ditayangkan kepada orang-orang yang mungkin hobinya lain, misalnya hobinya naik gunung ya, nggak ada relevansi. Jadi keunikan dari digital marketing adalah ketika kita memasukkan iklan atau kita mau posting iklan ya, kita bisa mentarget siapa saja audiens yang akan kita targetkan ya, baik itu dari sisi umur, gender ya, dan sekali lagi ketertarikan. Dia tertarik kepada mobil ya, iklan itu akan muncul kepada orang-orang yang tertarik kepada mobil ya. Sekali lagi itu adalah kelebihan yang sangat-sangat canggih dibandingkan dengan iklan konvensional atau yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum adanya internet ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikut ini ada tips ya bagaimana bisnis teman-teman bisa bertahan dan memiliki peluang di tengah pandemi saat ini. Jadi tips yang pertama adalah teman-teman wajib buat produk yang relevan serta bermanfaat ya. Nah, jadi agar bisnis tetap bertahan di tengah masa pandemi seperti saat ini, maka teman-teman perlu membuat produk yang relevan dengan kondisi pandemi. Nah, ya. Kombinasikan juga produk yang ada ataupun menciptakan produk dengan market baru yang relevan. Andrew kasih contoh aja, walaupun sebenarnya ini sudah agak sudah agak terlambat ya kalau Andrew jelasin sekarang ya. Ambil contoh yang paling gampang, semua orang sekarang pasti butuhnya masker. Nah, pasti butuh masker. Yang kedua, nah mungkin ini bisa jadi ide bisnis juga ya kan, butuh masker. Yang kedua, orang pasti butuh yang namanya adalah hand sanitizer ya. Nah, itu udah banyak hand sanitizer ya. Tapi itu adalah kebutuhan yang sekarang orang butuh. Yang ketiga ya, sebagai contoh ya, orang sekarang butuh adalah ya, ketika dia butuh masker, dia butuh hand sanitizer dan juga obat-obatan. Misalkan andai kata adalah vitamin C. Ya, konon vitamin C itu dibutuhkan untuk tubuh
supaya kita terhindar atau penguat diri kita. Vitamin D juga ya. Nah sekarang orang itu kebanyakan pakai masker ya, dan juga mereka steril ya, dan juga ini mungkin ada ide juga untuk kebersihan ya. Nah sekarang kita juga diwajibkan untuk social distancing ya. Di mana-mana sekarang kalau kita meeting semuanya via Zoom. Nah ya, ini juga sebenarnya jadi ide bisnis apabila teman-teman ya seperti Andrew ya. Sekarang Andrew sedang sharing, sekarang Andrew sedang edukasi, tapi tidak melalui kelas offline ya. Andrew melakukan via YouTube ya. Nah ada kelebihannya ya, tentunya orang nggak perlu datang lagi atau berkumpul ya, apalagi sekarang social distancing, dan di mana-mana pun sekarang bisa lihat video Andrew ya. Ini adalah salah satu ide ya, makanya teman-teman sekarang kalau lihat ya, kekayaan yang punya Zoom itu naiknya berkali-kali lipat di saat pandemi ini. Karena kenapa? Orang semua meeting menggunakan Zoom, atau orang semua meeting mereka udah nggak ketemu lagi ya. Nah inilah salah satu contoh-contoh bisnis atau ide bisnis ya di zaman pandemi seperti ini ya teman-teman ya. Nah kita coba lihat lanjut untuk yang kedua teman-teman. Jadi tips yang kedua adalah maksimalkan dengan strategi digital marketing. Nah tadi Andrew sudah bahas di awal ya. Jadi setelah teman-teman membuat produk yang related dengan keadaan saat ini, selanjutnya teman-teman harus mengetahui siapa yang menjadi target market teman-teman ya. Selain itu teman-teman juga harus tentukan juga di mana target market teman-teman berada. Misalnya apakah mereka aktif di media sosial, search engine optimization, ataukah marketplace. Setelah itu optimisasi bisnis Anda melalui platform tersebut. Jadi buat teman-teman yang sekarang bisnis, buat orang-orang yang mungkin satu generasi di atas Andrew ya. Ya, satu generasi artinya mungkin 40 tahun, 50 tahun ya. Bisnis Anda itu wajib online. Online itu apa? Minimal satu punya website ya. Kalau dulu nggak punya website, punya toko yang penting punya toko ya kan. Sekarang walaupun mereka punya toko, mereka harus punya website. Yang kedua, media sosialnya harus aktif ya. Media sosial itu apa? Misalkan Facebook ya, Facebook fanpage. Misalkan lagi Andrew sebut Instagram, dan yang sekarang yang paling baru, yang paling hype itu adalah TikTok ya. Media sosial ini harus aktif ya. Karena semua kalangan milenial, yang Andrew sebut milenial, umurnya itu rentang antara 24 ke bawah ya, itu mereka semua sangat melek dengan internet ya. Jadi semua sekarang promosi via digital marketing, semua via marketingnya itu semua via media sosial yang sangat-sangat canggih ya. Makanya beberapa tahun belakangan ini Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu juga kekayaannya meningkat berkali-kali lipat menjadi orang terkaya, 10 orang terkaya di dunia hanya dari Facebook ya. Dan bahkan dia sudah mau mulai menggarap sebuah metaverse ya. Dia beranggapan metaverse itu adalah dunia digital yang sama dengan dunia yang ada sekarang. Cuma bedanya itu adalah dunia metaverse itu adalah dunia maya, tapi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti kehidupan kita di dunia nyata, bayangkan ya. Dan uang itu juga sekarang kalau teman-teman kita bicara 5 tahun lalu, kita bicara mengenai cryptocurrency, semua pada ketawanya kenapa? Orang nggak ada barangnya kok ya kan, nggak ada fisiknya kok, bagaimana kita bisa percaya? Tapi sekarang siapa yang nggak tahu Bitcoin? Siapa yang nggak tahu Ethereum? Siapa yang nggak tahu Doge ya kan? Jadi cryptocurrency seperti itu adalah uang digital yang akan dipakai di dalam metaverse ya. Dunia digital itu yang akan dipakai dalam dunia digital. Uang digital itu akan dipakai oleh dunia digital. Kalau teman-teman nggak percaya ya, teman-teman masih ragu, tapi sekarang sudah diakui bahwa Bitcoin itu memang adalah pengganti uang yang ada di dunia nyata ya, which is itu adalah dunia maya ya. Itu bisa di withdraw, bisa ditukar menjadi uang beneran ya, bisa ditukar menjadi uang yang nyata. Jadi satu Bitcoin itu juga sekarang sampai 50.000 US dollar ya, bayangkan ya, sangat-sangat dahsyat ya. Itulah dunia digital yang sekarang terjadi teman-teman. Jadi
Kalau teman-teman nggak mau online, maka bisnis teman-teman akan di offline secara otomatis oleh pasar, oleh market. Sekarang market semuanya begitu, ya. Yang ketiga, ya, teman-teman wajib menggunakan promosi yang menarik, ya. Promosi memang ini memegang peran yang penting ya dalam setiap kegiatan pemasaran. Untuk itu kombinasikan produk Anda dengan promosi yang menarik atau biasa disebut dengan gimmick ya. Seperti memberikan bonus berupa masker dan hand sanitizer misalnya ya, yang sudah Anda kemas sesuai dengan packing brand, ataupun konsumen mendapatkan promo menarik jika melakukan pemesanan secara online. Sekarang semua Andrew rasa semuanya sudah serba online ya teman-teman. Kalau mau belanja sekarang kita bisa via marketplace. Andrew sebut aja ya marketplace, misalnya Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada. Jadi kita bisa membypass ya, kita nggak perlu lagi kalau kita mau beli handphone kita harus datang ke toko handphone, datang ke mall. Kalau mau beli komputer kita harus datang ke toko komputer. Ya kalau barangnya kita sudah tahu, ya buat apa kita jauh-jauh datang gitu loh. Kita tinggal duduk manis buka komputer dan kita pesan, kita bayar, barang diantar gitu loh. Itu kelebihannya gitu loh. Ya. Jadi itu adalah satu bentuk perubahan dari zaman konvensional menjadi zaman yang online ya. Nah, ini juga penting ya. Jadi apabila teman-teman sudah memiliki media sosial yang cukup ya, seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain, nggak ada salahnya untuk berkolaborasi dengan influencer ya. Jadi salah satu cara penting agar brand teman-teman dikenal banyak orang yang tepat adalah dengan bekerja sama dengan influencer. Tetapi jangan sampai salah ya, influencer yang digunakan itu harus tepat dengan produk yang pasti jangan cuma untuk awareness saja. Karena kalian bisa juga bekerja sama dengan tim influencer dengan tujuan meningkatkan penjualan dan brand image yang positif dalam e-commerce maupun marketplace ya. Nah, buat teman-teman yang punya bisnis, nah sekarang Andrew punya satu kesempatan buat teman-teman yang punya bisnis, buat teman-teman yang pengen promosikan bisnisnya di dalam channel YouTube ini ya, Andrew kasih free. Nah, ya. Sekali lagi buat teman-teman yang punya bisnis atau punya produk atau punya jasa apapun ya, tentunya yang tidak bertentangan dengan hukum, yang teman-teman Andrew mau promosikan dalam channel YouTube ini silakan kontak Andrew aja di email. Andrew akan bantukan promosikan di dalam channel YouTube ini gratis ya. Dan yang penting nanti kita akan lakukan promosinya bisa dengan offline ataupun kalau teman-teman jauh kita akan lakukan dengan Zoom ya. Andrew akan promosikan. Ya anggaplah Andrew membantu teman-teman, dan keuntungan Andrew adalah Andrew mendapatkan algoritma yang bagus dari YouTube ya. Jadi sekali lagi Andrew mau bantu promosi teman-teman bisnis apapun yang penting tidak bertentangan dengan hukum, Andrew akan bantu ya. Jadi ini adalah salah satu syarat buat teman-teman buat teman-teman yang mau bisnisnya itu bertahan dan lebih berkembang, ayo kolaborasi dengan influencer. Ataupun teman-teman yang punya YouTube lain, ayo kolaborasi teman-teman bahas apa, Andrew akan bahas untuk mempromosikan. Atau buat teman-teman yang pengen di-review ya, produknya pengen di-review, kirim aja ke Andrew, nanti Andrew akan bantu review. Andrew akan review sejujur-jujurnya sesuai dengan pengetahuan dan apa yang Andrew rasakan ya. Ya hitung-hitung itu promosi gratis buat produk atau jasa yang kalian punya ya. Nah yang kelima, tips yang lain adalah ubah strategi pemasaran. Jadi ini terakhir ya, tips terakhir, sudah saatnya teman-teman untuk beranjak dari strategi pemasaran secara offline menuju online dengan memanfaatkan digital marketing. Gunakan platform periklanan seperti Google dan sosial media yang mendukung bisnis Anda secara online. Menurut Andrew sekarang sudah nggak ada yang nggak punya Google ya. Semuanya sekarang pakai Google, bahkan teman-teman install Android pun itu pakai Google ya. Nah jadi itu 5 tips Andrew supaya bisnis teman-teman bisa bertahan dari pandemi ini. Dan Andrew juga doakan semua teman-teman yang nonton video ini ya, supaya teman-teman sehat selalu dan terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang sedang bermutasi dan banyak sekali berkembang. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, sedang berjuang untuk sembuh, Andrew doakan supaya cepat sembuh. Dan sekali lagi buat teman-teman yang punya bisnis, buat teman-teman yang punya produk yang mau Andrew promosikan lewat channel YouTube ini,
secara gratis ya. Silakan kontak Andrew aja di email ya, di teknikbrasil@gmail.com. Oke, lihat aja di job di description di bawah ini. Andrew akan bantu teman-teman untuk bisa scale up bisnisnya. Oke, akhir kata sampai jumpa di video-video edukasi dan sharing lainnya. Selamat berhasil.